warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat sekalian. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta salah satu perwakilan untuk memimpin doa pagi ya. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Rena. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu presensi dulu ya. Bagi nama yang Ibu panggil bisa mengangkat tangan. Wanda, Tika, Hadir Ibu. Nanda, hadir semua ya hari ini lengkap. Pertahankan ya semangat kalian buat berangkat sekolah, belajar bersama di kelas ini. Siap, Bu. Oke anak-anak, hari ini kita masuk di bab baru yaitu teks prosedur. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, siapa di sini yang kalau mau bikin sesuatu, contohnya kayak bikin susu atau bikin mie instan itu selalu melihat instruksi di belakang kemasannya, ada nggak? Saya, Bu. Oke, karena biar tahu airnya itu harus seberapa banyak. Betul sekali. Lagi? Saya juga, Bu. Biar tahu bumbunya itu harus dimasukin kapan. Nah, bagus sekali Rafa dan Dimanda. Jadi, sebelum kita melakukan sesuatu atau membuat sesuatu itu lebih baik kita melihat dari instruksinya terlebih dahulu supaya hal yang ingin kita capai atau hal yang ingin kita buat itu tercapai dengan maksimal. Oke, anak-anak, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan suatu studi kasus yang berkaitan dengan teks prosedur. Bisa kalian membaca dan cermati baik-baik ya. Nanti akan Ibu kasih pertanyaan. Baik, Ibu. Oke anak-anak, mengacu dari studi kasus yang Ibu tampilkan dari kisahnya Rina, jika kalian menjadi Rina, bagian mana dari petunjuk pembuatan minuman lemon madu yang harus diperhatikan dengan seksama supaya kesalahan tersebut tidak terjadi? Dan jelaskan alasan kalian, siapa yang mau berpendapat? Oke, Bu. Kalau saya jadi Rina, saya akan memperhatikan dari bagian bahan dan juga takarannya, Bu. Itu supaya saya tuh tahu berapa sendok madu atau berapa banyak buah lemon yang harus dipakai supaya minumannya tidak terlalu asam. Ada lagi? Saya itu kalau menurut saya itu bagian langkah-langkahnya, soalnya biasanya di bagian langkah-langkah itu ada larangan tersembunyi seperti jangan memakai air mendidih atau harus pakai air hangat supaya kualitas madunya itu enggak tetap bagus. Oke, bagus sekali jawaban dari teman-teman kalian tadi ya, dari Ella dan Wanda. Jadi di dalam studi kasus tersebut kesalahan Rina adalah dia tidak membaca resep dengan seksama yang menyebabkan madunya itu dimasukkan ke dalam air pada saat air tersebut masih mendidih, masih dalam kondisi panas banget. Jadinya madu tersebut itu kualitasnya berkurang. Dan dia juga menambahkan perasan lemon tanpa memperhatikan takaran sesuai di resep. Jadi minuman tersebut terasa lebih asam dari seharusnya. Nah sekarang kalian buka buku paket kalian masing-masing di bagian teks prosedur ya. Ibu kasih waktu kalian untuk membaca 5 menit karena Ibu yakin pasti di antara kalian ini ada yang belum belajar semalam. Ya enggak? Bulfi. Baik anak-anak, karena waktu membaca kalian sudah habis, jadi harap perhatikan ke layar depan dulu ya. Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur supaya hasil bacaan kalian tadi dapat terverifikasi. Jadi dalam teks prosedur itu memuat 3 struktur, yaitu bagian tujuan. Nah, bagian tujuan ini memuat sesuatu yang akan dilakukan. Contohnya, kalau ada teks prosedur tentang cara mengoperasikan proyektor, berarti tujuan dari teks prosedur tersebut adalah cara mengoperasikan proyektor. Lalu untuk struktur yang kedua yaitu alat dan bahan. Nah, mungkin beberapa anak-anak masih ada yang keliru cara membedakan antara alat dan bahan. Jadi untuk alat itu adalah suatu benda yang ketika dipakai itu tidak akan berkurang atau tidak akan habis kuantitasnya. Nah, misalnya itu ada panci, wajan, kompor, terus pisau, talenan. Nah, sementara bahan-bahan itu adalah ketika digunakan itu kuantitasnya akan berkurang atau habis.
Contohnya, kalau kalian mau membuat roti menggunakan bahan tepung, telur. Nah, setelah tepung dan telur tersebut digunakan, pasti jumlahnya akan berkurang atau habis. Nah, jadi cara membedakan alat dan bahan adalah seperti itu ya, anak-anak. Lalu selanjutnya ada struktur yang ketiga, yaitu bagian langkah-langkah. Jadi bagian langkah-langkah adalah suatu bagian yang memuat rincian atau urutan yang terstruktur dan bertahap. Nah, dalam struktur langkah-langkah ini itu bertujuan untuk mempermudah kita ketika membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu supaya hasilnya bisa tercapai dengan maksimal. Lalu selanjutnya masuk ke kaidah kebahasaan. Jadi di dalam kaidah kebahasaan ini itu kita akan mempelajari beberapa ya. Yang pertama itu ada kalimat imperatif atau kalimat perintah, lalu ada konjungsi urutan, ada kalimat pelesapan, ada kalimat inversi, ada kalimat adverbia, ada kalimat ajakan, dan yang terakhir itu ada kalimat larangan. Jadi kita mulai dari kaidah kebahasaan yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ada kalimat imperatif atau perintah. Ibu yakin untuk kalimat ini itu kalian pasti sudah sering menjumpai di buku maupun di sosial media ya, karena kalimat ini itu lumayan familiar. Jadi kalimat imperatif itu bisa kita sebut dengan kalimat perintah yang biasanya ditandai dengan kata seperti tuangkan, masukkan, aduklah, terus campurkan. Contohnya itu ada tambahkan 5 sendok teh ke dalam adonan. Yang selanjutnya itu ada konjungsi urutan. Jadi konjungsi urutan adalah kata sambung yang berfungsi untuk menghubungkan dan menata langkah-langkah atau peristiwa secara runtut sesuai dengan urutan waktu. Nah, dalam teks prosedur, konjungsi urutan ini biasanya ditandai dengan kata setelah itu, kemudian, pertama, kedua. Contohnya itu ada pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya ada kalimat pelesapan. Jadi kalimat pelesapan adalah kalimat yang mengalami penghilangan atau pemotongan pada bagian tertentu, bisa di subjek, predikat maupun objek. Nah, kenapa bagian tersebut harus dilesapkan atau harus dipotong? Itu karena untuk mengefisiensikan. Karena contohnya itu di bagian kalimat kupas mangga itu lalu potong-potong menjadi bentuk dadu. Jadi aslinya di dalam kalimat ini itu ada kata mangga itu, tapi karena mangga itu sudah disebutkan di awal dan sudah menunjukkan bahwa subjeknya itu di dalam kalimat ini tuh mangga, jadi ketika ada instruksi kalimat mangga itu tidak perlu disebutkan lagi. Paham anak-anak? Paham. Selanjutnya ada kalimat inversi. Nah, kalimat inversi adalah suatu kalimat yang susunan fungsinya itu dibalik. Contohnya itu predikatnya di depan baru diikuti oleh subjek. Nah, di kalimat inversi ini sering digunakan untuk membuat teks prosedur karena mirip-mirip dengan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Contohnya itu pada kalimat panaskan minyak goreng di atas wajan. Jadi kata panaskan ini termasuk predikat dan di belakangnya itu diikuti dengan subjek yaitu minyak goreng. Tatanannya itu dibalik supaya membentuk suatu kalimat perintah. Yang selanjutnya ada kalimat adverbia. Sebenarnya kalimat adverbia itu jenisnya ada banyak ya anak-anak, tapi kali ini kita fokus pada kalimat adverbia cara dan kalimat adverbia waktu. Jadi kalimat adverbia adalah kalimat yang menggunakan kata keterangan untuk memberikan suatu informasi tambahan mengenai cara, waktu, tempat, alat, atau suatu syarat melakukan sesuatu. Yaitu ada aduk adonan tersebut dengan perlahan agar tidak tumpah. Nah, jadi kalimat ini itu masuknya ke dalam jenis adverbia cara karena memberikan informasi tentang suatu cara atau suatu langkah-langkah untuk membuat adonan. Lalu ada yang kedua, kukus kue bolu selama 30 menit hingga mengembang sempurna. Karena di sini ya
anak-anak tertulis 30 menit, jadi masuknya ke adverbia alat atau waktu. Yang selanjutnya ada kalimat ajakan. Nah, pasti kalimat ajakan itu diiringi dengan kalimat pasangannya, yaitu kalimat larangan. Nah, kalau kalimat ajakan itu ditandai dengan kata ayo, mari, dan sebagainya. Contohnya itu, ayo biasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum menyentuh bahan makanan. Lalu untuk kalimat larangan itu biasanya ditandai dengan contoh jangan atau hindari. Contohnya itu hindari penggunaan api yang terlalu besar agar adonan tidak gosong. Nah, ada sedikit tips dari Ibu untuk mempermudah kalian dalam menganalisis kaidah kebahasaan. Jadi yang pertama, kalian baca seluruh instruksi dulu atau seluruh kalimat dalam teks prosedur, lalu kalian fokuskan pada bagian langkah-langkah. Karena biasanya yang berisi kalimat larangan, ajakan, imperatif, adverbia itu biasanya terdapat pada struktur langkah-langkah. Jadi kalian bisa fokuskan di bagian itu. Oke anak-anak, cukup sekian materi dari Ibu. Selanjutnya kita sesuai kesepakatan minggu kemarin ya, Ibu meminta kalian membawa 1 bungkus makanan bekas untuk kita analisis secara bersama-sama. Bisa dikeluarkan dulu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar LKPD untuk kalian mengerjakan proyek kali ini. Nanti Ibu akan jelaskan instruksinya ya. Nah, semua sudah dapat lembar LKPD-nya? Sudah. Baik, jadi yang pertama itu kalian tulis identitasnya dulu ya, nama dan kelas. Nah, setelah itu kalian buka bagian di balik kemasan yang memuat alat dan bahan, langkah-langkah, dan tujuan. Jadi kalian bisa analisis bagian mana yang memuat alat, bagian mana yang memuat bahan, tujuan, dan langkah-langkah dengan cara bisa digaris bawahi terlebih dahulu di balik kemasan tersebut ya. Nah, sudah ketemu bagian strukturnya? Sudah. Kaidah kebahasaannya? Sudah. Jadi sekarang kalian mulai gunting yang kalian temukan tadi, baik dari alat dan bahan, tujuan maupun langkah-langkah dan kaidah kebahasaannya. Kalian gunting lalu tempelkan pada lembar bagian depan clipping, lembar bagian depan LKPD. Ditempelkan lalu kalian tuliskan ulang. Yang kalian temukan itu masuknya ke dalam jenis misal kaidah kebahasaan. Itu tuh jenis kaidah kebahasaan apa? Misal kalimat imperatif, kalimat adverbia, atau kalimat ajakan, larangan, dan sebagainya. Mungkin apa ada kesulitan dalam pengerjaan proyek kali ini? Ini sebenarnya Ibu, ya, yang kalimat imperatif itu kalau misal masukkan, siapkan, tuangkan itu benar masuk imperatif atau enggak? Nah betul, kalimat imperatif itu biasanya ditandai dengan kalimat perintah. Contohnya seperti yang kamu tadi sebutkan, ada masukkan, siapkan, tuangkan. Jadi sudah paham ya? Sudah Ibu. Oke. Nah baik anak-anak, jadi waktu pengerjaan sudah habis ya. Ibu minta 1 perwakilan dari kalian untuk maju mempresentasikan hasil dari pengerjaan proyek tadi. Ada yang berkenan? Zulfi. Oke Zulfi, bisa maju ke depan. Ya, bagian ini adalah termasuk sebagai kalimat imperatif karena terdapat kata seperti masukkan, siapkan, tuangkan, dan tambahkan. Nah jadi betul ya yang dipaparkan tadi oleh teman kalian Zulfi, bahwa di dalam belakang kemasan makanan yang mungkin kalian jarang membaca instruksinya itu mengandung teks prosedur, baik dari strukturnya yang lengkap atau tidak, dari kaidah bahasaan yang lengkap atau tidak. Nah, luar biasa sekali ya hasil dari clipping kalian tadi dan hasil dari presentasi Zulfi yang menganalisis bagian struktur dan kaidah kebahasaan. Yuk sekarang kita simpulkan bersama hasil belajar kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Baik, Trimanda, silahkan. Oke Bu, jadi ada 3 struktur utama yang terdapat dalam materi tersebut, yaitu ada tujuan, ada alat dan bahan, dan juga yang terakhir ada langkah-langkah. Nah, hebat sekali kesimpulan yang disampaikan Trimanda tadi, betul ya, bahwa kita hari ini
belajar tentang teks prosedur yang memuat struktur. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah. Dan kaidah kebahasaannya tadi ada kalimat imperatif, kalimat inversi, kalimat adverbia, kalimat ajakan, kalimat larangan. Lalu sekarang yang clipping yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke meja ibu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membagikan sticky note. Kalian bisa tuliskan refleksi pembelajaran hari ini. Bisa berupa kalian belum paham di bagian materi apa, atau kalian sudah menguasai, atau kalian menuliskan kata-kata motivasi juga boleh ya. Baik anak-anak yang sudah menuliskan refleksi bisa dituliskan di papan refleksi ya. Baik anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya pada kelas hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran, Ibu minta salah satu anak untuk memimpin doa penutup ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa saya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Rena. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.